Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ridho Winata dari Universitas Lanjang Kuning, Fakultas Ilmu Komputer, pada mata kuliah pemrograman orientasi objek 2. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab soal ujian UAS yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Taslim yang harus kami selesaikan untuk nilai pada ujian semester genap ini. Di sini saya mendapatkan tipe soal E karena saya memiliki NIM yang ganjil, yaitu NIM saya dengan angka 2355201113, yaitu angka di akhirnya berangka 3, yang berarti kan itu ganjil. Di sini kita bisa lihat soalnya, soal yang diberikan itu yaitu membuat database dan juga codingan menggunakan aplikasi MySQL dan juga NetBeans. Di catatan soalnya, berdasarkan IRD di atas, rancanglah tabel-tabel yang dibutuhkan dengan menggunakan MySQL. 2. Rancanglah form untuk manajemen database, simpan, hapus, edit, cari terhadap masing-masing tabel. Yang ketiga, rancang informasi dengan HTML coding dengan layout sebagai berikut. Di sini untuk nomor 3 itu ada tiga rincian soalnya. Yang pertama kita diminta untuk membuat database dengan informasi A, informasi B, dan informasi C. Untuk yang B dan C itu ada di soal nomor 2 karena untuk potongan soalnya ini nggak cukup, jadi nanti akan saya tunjukkan untuk soal sambungannya. Langsung aja kita mulai untuk jawaban dari masing-masing soalnya. Oke, baik semuanya. Kita langsung lihat aja untuk soal yang pertama. Kita langsung jawab ya. Berdasarkan IRD di atas, rancanglah tabel-tabel yang dibutuhkan dengan menggunakan SQL. Nah, kebetulan ini saya udah langsung buat untuk tabel dari MySQL-nya untuk database-nya. Itu di sini dibutuhkan kita ada 4 tabel dengan beberapa field. Yang pertama itu tabel pegawai. Untuk tabel pegawai ini sendiri itu ada 3 field yang dibutuhkan. Yang pertama ialah alamat, NIP, dan juga nama pegawainya. Selanjutnya ada juga jabatan dengan 3 field dari kode jabatan, nama jabatan, dan juga tunjangan. Selanjutnya tabel yang ketiga yaitu golongan. Untuk golongan ini juga ada 3 field, kode golongan, nama golongan, gaji pokok. Dan yang terakhir yaitu tabel gaji. Tabel gaji ini dia ada 4 field. Yang pertama NIP, kode golongan, kode jabatan, dan juga tanggal bayar. Di sini saya udah langsung buat tabelnya, database-nya. Berikut ini saya langsung tunjukkan saja database yang saya buat. Di mana tabel-tabel tersebut saya simpan dalam database yang bernama db_us_pbo. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri untuk beberapa tabel yang terdapat dalam database-nya, yaitu gaji, golongan, jabatan, dan pegawai. Yang pertama ialah gaji. Gaji sendiri memiliki 4 field tadi ya, NIP, kode golongan, kode jabatan, dan tanggal bayar ini sengaja saya tambahkan ID gaji. Kita lanjutkan, selanjutnya untuk yang tabel golongan. Saya deskripsikan, di dalam golongan ini kita ada 3 field. Yang pertama kode golongan, nama golongan, dan juga gaji pokok. Yang ketiga yaitu tabel jabatan, di mana kita ada 3 field juga nih, kode jabatan, nama jabatan, dan tunjangan. Dan yang terakhir yaitu tabel pegawai, di mana tabel pegawai ini kita ada 3 field, yaitu NIP, nama pegawai, dan juga alamat. Nah, untuk jawaban nomor satunya itu sudah selesai. Kita lanjutkan ke jawaban di nomor 2. Untuk jawaban nomor 2, soalnya kita bacakan dulu ya. Rancanglah form untuk manajemen database dalam kurung simpan, hapus, edit, cari terhadap masing-masing tabel. Nah, di sini kita diminta untuk membuatkan codingan dari aplikasi NetBeans di mana untuk membuat aplikasi dari tabel-tabel berikut supaya bisa kita aplikasikan atau kita gunakan. Baik, ini kita lihat tadi dia meminta untuk beberapa fungsi tombol, yaitu dari tombol simpan, hapus, edit, dan cari ya dari tabel-tabel berikut. Nah, kebetulan saya juga udah buat nih untuk codingan dari aplikasinya. Dan di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu NetBeans. NetBeans ya. Baik, kita langsung aja ke aplikasinya.
Nah, di sini kita langsung aja ke aplikasi NetBeans-nya, di mana di dalam libraries dari aplikasi ini sendiri, di data saya, yaitu saya sudah buatkan Java application-nya di UAS Rido, dengan source package yang di dalamnya itu ya package-nya UAS Rido, atas nama UAS Rido ya untuk package-nya. Dan di dalam package ini sendiri ada libraries. Nah, di libraries ini sendiri udah kita tambahkan tadi untuk konektornya. Ada MySQL dan juga Gcalendar. Gcalendar ini berfungsi nanti untuk codingan yang membutuhkan kalender di dalamnya. Nanti ada di gaji tuh karena ada tanggal bayarnya. Nah, kita langsung aja ya ke database yang pertama atau tabel yang pertama, yaitu di form tabel pegawai. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk desainnya. Desainnya cukup simple, di mana di sini kita memakai tombol-tombol yang tadi dibutuhkan seperti browse. Browse ini dalam bentuknya cari. Selanjutnya untuk save yaitu simpan dan juga delete yaitu hapus, edit dan juga edit. Clear. Clear ini tombol tambahan yang saya improvisasi mungkin dari database yang saya buat. Clear ini untuk menghapus data yang sudah kita ketik tapi tidak menghapus table. Data yang ada dalam table maksudnya. Dan juga di sini kita ada table dan juga ada text field di mana untuk menampung data-data atau nama-nama atau field kalimat yang kita butuhkan ya. Nah, di sini sudah kita lanjutkan untuk search. Search-nya ini yaitu data-data atau codingan yang sudah saya buat. Nah, di sini cukup banyak untuk data codingan yang kita buat, di mana di sini ada pertama package-nya, selanjutnya ada import hal-hal yang kita butuhkan untuk memanggil dari data tambahan yang kita butuhkan, dan sini public class-nya pegawai sesuai dengan nama JVM-nya. Dan di sini add action listener dari tombol delete, edit, browse, clear. Nah, dan juga koneksinya ke dalam database. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Oke, kita lanjut aja ke programmingnya. Kita jalankan programnya. Dan boom. Dan ini dia. Wait, ternyata masih loading ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah berjalan untuk laporan pegawai tabel pertama, yaitu di sini ada browse. Kita pertama coba browse untuk tombol carinya ya. Nah, di dalam tabel tersebut udah ada 3 data, di mana NIP yang 145, Rina Ridonata, dan juga alamatnya dari Jalan Karanganyar, Kejang-Jaya, dan juga Jalan Rumbai. Pertama kita coba cari melalui kode NIP-nya. Kita coba di 005. Apakah sudah berhasil muncul? Dan sudah berhasil muncul ya. Data yang ditampilkan yaitu NIP, nama pegawai, alamat, sesuai dengan yang ada dalam tabel. Nah, kita coba untuk menghapus data berikut. Kita delete ya. Sebelumnya kita coba edit dulu ya, tombol editnya. Dari Nata tadi namanya kita ganti jadi Rasya. Oke, Rasya untuk alamatnya kita buat jadi Dumai. Oke, kita edit. Dan ya sudah berubah ya. Ini dia. 5 Rasya Dumai. Oke, sudah berganti. Kita lanjutkan untuk menambahkan data. Datanya kita buat di sini 006. Habis itu untuk nama pegawainya itu ada di siapa ya? Kara. Dan untuk alamatnya kita coba di Jalan Kijang Makmur. Nah, di sini kita coba save dan data berhasil disimpan, dan ternyata untuk data yang saya buat tadi itu di NIP 006 dan nama pegawai Kara, alamat Jalan Kijang Makmur sudah tersimpan ke dalam tabel. Kita coba panggil lagi yang Kara tadi dan lalu kita coba tombol hapusnya ya. Dan di sini kita bisa coba langsung delete, data berhasil dihapus dan Kara tadi sudah hilang dari dalam tabelnya. Nah, untuk improvisasi saya tadi yaitu tombol clear, kita coba ya. Itu di 001 kita coba panggil di datanya. Nah, ini sudah muncul di dalam text field kita. Lalu kita coba clearkan. Nah, benar. Dia hanya menghapus di dalam text field-nya, tapi nggak menghapus di dalam tabelnya. Baik. Ini sudah selesai untuk di laporan pegawai. Kita lanjutkan untuk tabel yang berikutnya ya. Nah, ini dia untuk tabel yang kedua, yaitu jabatan.
Nah, di jabatan ini kita lihat dulu desainnya. Desainnya kurang lebih sama desain yang sebelumnya di tabel pegawai tadi. Di sini, maaf ini untuk tabel jabatan ya tadi ya. Nah, belum muncul ya tadi guys. Nah, ini dia untuk yang tabel jabatan. Di sini cuma perbedaannya fieldnya, yaitu di bagian kode jabatan, nama jabatan, dan juga tunjangan. Di mana inputannya itu ada angka di bagian tunjangannya dan juga untuk nama jabatannya kita pakai teks. Dan di sini juga ada tombol cari, simpan, hapus, edit, dan juga clear-nya. Ini sudah selesai untuk desainnya, kita lanjutkan ke source atau codingannya. Untuk codingannya kurang lebih sama, karena tombol-tombol dan juga inputannya itu kurang lebih sama juga dari yang sebelumnya. Jadi langsung aja kita jalankan programnya ya. Ya, dan ini dia kita tampilkan. Iya, ini dia untuk data-data yang udah saya buat tadi. Dan di dalamnya ini udah ada beberapa data di dalam tabelnya. Kita coba tombol carinya terlebih dahulu ya, berhubung udah ada data di dalam tabelnya. Kita coba di J004. Nah, sudah muncul nih kode jabatan, nama jabatan, dan juga tunjangan. Kita coba edit, tapi ini kita ubah deh nama jabatannya. Nama jabatannya kita ubah jadi teller, dan tunjangan yang diberikan itu 100 juta. Amin. 100 juta kita edit ya. Data berhasil diubah. Nah, yang tadinya CS itu jadi teller. Oke, jika sudah berhasil kita panggil, kita lanjutkan untuk kita coba tombol simpan. Jangan simpan dulu deh, kita clearkan dulu aja. Kita clearkan, ini juga udah bisa di-clearkan dengan cara tinggal kita clear aja. Nah, dia hanya menghapus data yang ada di field, tapi nggak menghapus data yang ada dalam tabel. Kita lanjutkan sekali lagi. Kita coba tombol hapusnya dulu deh. Tombol hapusnya kita coba hapus. Data berhasil dihapus dan at least yang tadi nama jabatannya teller itu sudah hilang. Nah, kita coba tombol simpan. Kita simpan lagi deh yang teller tadi ya. Sini nama jabatannya kita buat teller. Tapi mohon selalu perhatikan untuk kode jabatan yang diinput harus sesuai dengan kode database yang kita buat tadi dari MySQL-nya ya. Kita lanjutkan untuk angkanya, kita buat 100.000 aja. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan dan langsung masuk ke dalam tabel. Gitu ya. Baik, ini sudah selesai untuk di jabatan. Kita lanjutkan ke golongannya. Tanpa berlama-lama, kita lihat langsung desain dari form golongan. Di golongan ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, karena dia hanya 3 field dan juga di dalamnya sama-sama memakai tombol cari, simpan, edit, hapus, dan juga clear. Di sini saya juga membuatkan tabelnya, sama seperti yang sebelumnya ya. Lanjut aja kita source-nya. Nah, untuk di source ini sendiri juga tidak banyak yang perlu saya ganti, karena sama kurang lebihnya untuk codingannya dari yang sebelumnya. Langsung kita jalankan aja ya untuk program golongannya ya. Ya, ini dia untuk program golongan kita, form golongannya. Di sini kita bisa langsung coba tombol carinya, karena berhubung di dalamnya juga udah ada data, saya langsung coba panggil aja data yang ada dalam tabel ya. Dan sudah muncul untuk kode golongan kita. Kita ambil A01, nama golongannya staff admin ya. Ini untuk staff admin. Oke, untuk gaji pokoknya itu ada di angka Rp100.000. Ini dia gaji pokoknya nih. Kita bisa coba langsung edit aja deh. Dari staff adminnya kita ganti jadi apa ya? Kita jadikan unit aja. Unit, kepala unit. Kepala unit. Oke, kita coba edit. Dan boom, sudah berhasil ya. Ini data berhasil diubah. Dan kita lihat nih, tadi yang sebelumnya A001, staff admin dan juga 100.000 menjadi kepala unit. Sudah berhasil ya, kita ganti. Selanjutnya kita coba tombol hapusnya. Kita panggil B06. Nah, B06. Mantri dan ini tadi 400 juta ya. Nih, 400 juta. Kita coba langsung hapuskan aja. Data berhasil dihapus dan hilang di dalam data tabelnya. Nah, tadi kan udah kita hilangkan tuh. Coba kita kembalikan lagi ya, kita simpan lagi. Yaitu di nama golongannya Mantri. Dan gajinya kita buat 100 juta. Kita simpan. Ya, data berhasil disimpan dan langsung masuk ke dalam tabelnya. Ini dia, tabel yang barunya. Dan kita coba tadi tombol clear-nya. Clear-nya nih yang belum coba improvisasi yang saya berikan. Kita cari, lalu kita clear. Sudah selesai ya. Udah bisa kita gunakan semua tombol-tombolnya. Dan yang terakhir yaitu di form gaji. Maaf ini bukan yang terakhir karena tadi masih ada 3 soal lagi ya. Tapi untuk di soal nomor 2 jawabannya ini deh yang terakhir.
Dan untuk di gaji sendiri, itu desainnya cukup berbeda dari yang sebelumnya, karena di sini kita ada tambahan seperti kode golongan, dan di sini saya memakai list di dalamnya. Untuk swing controls, kita bisa ngambilnya di swing controls, yaitu list ya di sini ya. Dan di sini saya kasih tadi beberapa pilihan, nanti kita lihat aja langsung di bagian hasil codingannya ya, dan juga tanggal yang dibayarkan. Nah, di sini tadi fungsi dari Gcalendar yang mengambil andil. Dan juga di sini kita juga lihat di tabel-tabelnya itu juga ada beberapa kolom, tadi sekitar ada 5 kolom di dalamnya. Itu untuk program dari form gaji. Kita lanjutkan ke source-nya. Di source-nya, kita hanya menambahkan import dari Gcalendar untuk memanggil Gcalendarnya sendiri, dan juga untuk mengkoneksikan seperti biasa. Nah, di sini kita tampil datanya agak sedikit banyak, karena tadi ada banyak kolom atau field yang kita butuhkan untuk menampilkan data-data dari gaji ini sendiri. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini ada beberapa datanya. Oke, baik Pak, kita langsung buka aja di bagian gaji ya Pak ya. Untuk gaji ini run filenya langsung berhasil kita buat codingannya. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Dan ya, ini dia tampilan codingan dari gaji yang saya buat. Yang lebih nyaman kayak gini. Oke, karena dalamnya udah ada terdapat data-data, kita langsung ambil aja untuk data-datanya ya. Kita ambil di data 002, ID gajinya kita ambil ya. Nah, sudah muncul nih 002, 004 NIP-nya. Kode golongan A01, kode jabatan A002, dan juga tanggal bayarnya tanggal 25. Oke, kita coba langsung tombol editnya dengan mengganti ID gaji. Mengganti ini deh, kode golongannya, kode jabatannya, coba kita ini random aja. Kita edit. Data berhasil diubah, yang tadinya ini menjadi ini. Oke, untuk tombol editnya sudah berhasil. Kita lanjutkan di tombol hapus 03 tadi ya. 03, kita coba. Ini dia data yang di bawah, kita ambil, lalu kita hapus dan hilang. Voila. Dan ya, selanjutnya itu di tombol simpan. Kita coba simpan ID gajinya di 005, NIP-nya 004. Nah, ini untuk kodenya kita buat di B4, ini J04, ini untuk bulan Agustus, 2021, lalu kita coba simpan. Oh iya, ID gajinya udah ada 005 guys. Kita coba di 007 aja deh. Simpan. Enggak mencakup ke 007, 003. Sepertinya ada kendala. Ini tanggal kita buat di bulan Mei. Oh, ternyata saya menambahkan titik di sini. Nggak nampak. Nah, data berhasil disimpan. Hampir panik saya. Oke, ini sudah selesai dan udah muncul untuk data-data yang saya input tadi ya. Kita coba carinya tadi ya di 006 untuk mencoba clear datanya. Nih, clearnya menghilang. Langsung, dan untuk kode golongan dan kode jabatannya kembali ke data yang sebelumnya, standar datanya, yaitu diambilnya di nomor 1 listnya. Oke, semuanya itu untuk soal nomor 2 sudah terjawab dengan baik dan benar kalau menurut saya. Tapi itu penilaian dari teman-teman dan juga Bapak dosennya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke soal nomor 3. Oke semuanya, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 3. Pertama kita lihat dulu soalnya ya. Di soal yaitu rancang informasi dengan HTML coding dengan layout sebagai berikut. Dimana itu sebenarnya di nomor 3 itu ada 2 soal. Nih soal yang pertamanya itu menampilkan informasi A dari layoutnya. Dan soal yang selanjutnya yang B menampilkan informasi B dan C informasi gaji pergolongan beserta tombol preview. Nah kita coba yang pertama dulu ya. Iya, ini di yang pertama. Kita diminta untuk menampilkan informasi A dari data berikut yang ada di atas ini IRD-nya. Kita cocokkan aja. Dan kebetulan juga udah saya buat tadi untuk codingannya. Kita bisa langsung aja masuk ke dalam codingannya. Berhubung kita sebelumnya udah pernah juga nih buat yang kayak gini
di UTS dan ini udah ke UAS. Dan untuk laporan A ini saya rasa cukup mirip dengan codingan yang di UTS sebelumnya. Di desainnya ini saya hanya memakai GText Pen, di mana ini GText Pen ini langsung menampilkan data-data yang kita buat dari codingannya ini sendiri. Bisa dilihat di sini codingannya. Oke, kita langsung lanjut aja run filenya. Data yang akan ditampilkan yaitu seperti ini. Harusnya nggak lama ya, dan boom, ini dia datanya. Laporan pegawai dari nomor, NIP, nama pegawai, kode jabatan, tunjangan, kode golongan, gaji pokok, dan total gaji. Kita coba aja ya, ini diingat ya untuk NIP-nya ini, karena nanti kita akan langsung coba di bagian gajinya. Maaf, di bagian gaji, di bagian preview yang ada di soal yang C. Oke, kita langsung lihat aja. Maaf, soalnya tadi itu kita cocokkan aja ya guys ya. Nah, di sini soalnya meminta kita untuk menampilkan informasi A. Informasi A yang dibutuhkan yaitu dalam tabel ada nomor, sudah sesuai, NIP, nama pegawainya sudah sesuai juga, kode jabatan, besar tunjangan, di sini tunjangan, kode golongan, gaji pokok, dan juga total gaji. Total gaji itu yaitu pertambahan dari antara gaji pokok dan juga tunjangan. Dan ini sudah sesuai. Ya, kita keluarkan aja. Lalu kita lanjut ke laporan yang B. Kita coba cek soalnya ya. Oke, di laporan B ini sama kurang lebih dengan laporan yang A. Untuk desainnya masih sama, saya buat melalui GTextPen. Dan juga ini codingannya kurang lebih sama, hanya mengubah bagian isi database-nya aja. Langsung kita coba runkan laporan B. 1, 2, dan boom. Belum ya? 1, 2, dan boom. Muncul. Nah, ini dia. Untuk yang B-nya itu bedanya ada tanggal bayarnya. Kita cocokkan lagi ya. Cocokologi nih ceritanya. Di bagian nomor, oke, tanggal bayar sudah ada. NIP, nama pegawai, kode golongan, gaji pokok, kode jabatan, tunjangan, dan juga total gaji. At least total gaji sama total gaji itu pertambahan antara gaji pokok dan juga tunjangan. Jadi itu sama kayak yang laporan A. Dan saya sudah selesai untuk di informasi B. Maaf tadi untuk soalnya terclose. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir banget nih, yaitu di laporan C. Di mana laporan C ini sendiri berbeda sedikit dari laporan yang A dan juga B. Karena laporan C ini dia ada tambahan text field dan juga button, di mana untuk previewnya ya. Oke, kita lanjut aja ke laporan yang C-nya. Untuk desainnya seperti dengan yang ada di dalam soal, itu ada text field, ada GTextPen, dan juga tombol. Tombol ini preview ya. Untuk codingannya masih sama seperti yang sebelumnya, hanya bertambah di bagian action untuk tombol previewnya. Ya, seperti ini, dan kita coba. Dan 1, 2, dan 3. Oke, kita coba untuk memanggil kodenya itu kita butuh P001 di bagian pemanggil kodenya. Itu preview. Dan ya, ini sudah muncul untuk previewnya. Kita coba cocokologi lagi nih untuk bagian-bagian tabelnya. Yang pertama di nomor. NIP, nama pegawai, kode golongan, gaji pokok, kode jabatan, tunjangan, dan juga total gaji. Ini sudah sesuai semua. Nah, apabila tidak ada di dalam NIP yang saya masukkan ini, tidak ada di dalam tabel yang saya buat, seperti P0012, data akan menampilkan seperti ini. Data tidak ditemukan untuk NIP P002. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, ini sudah selesai untuk soal UAS yang saya buat dan sudah sesuai semua dengan soal yang diberikan kepada saya, yaitu di bagian ganjil tipe E. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga saya dapat nilai yang bagus dari yang sebelumnya juga. Saya harap Pak Taslim, Pak dosen bisa memberikan nilai di angka di huruf A ya Pak ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.